kita di hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kebersihannya ya. Coba cek kebersihan yang ada di lingkungan masing-masing. Di sekeliling, bajunya rapihkan? Sudah rapi? Oke. Sudah siap untuk belajar? Ya. Oke, baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adrian Pratama, Arjan Sri Rahayu, Asep Gunawan, Dede Fitri Nurmalia, Deti Fitria, Eka. Oke. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bermanfaat. Amin. Silakan Iman untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum enzim katalase ya. Alat dan bahannya sudah disediakan di meja masing-masing. Yang tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita akan menggunakan ekstrak hati ayam ya. Ekstrak hati ayam. Di sini yang kita menggunakan larutan H2O2, HCl, NaOH ya. Kemudian ada Aquades. Nah, lihat di LKPD masing-masing yang sudah dibagikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan komponen-komponen enzim, menjelaskan cara kerja enzim, menerangkan sifat-sifat enzim ya. Nah, di sini kita akan mengetahui mekanisme kerja enzim katalase. Perlu diketahui bahwa ketika ekstrak hati ayam ya, nanti dicampurkan dengan larutan H2O2 ya. Larutan H2O2. H2O2 itu adalah hidrogen peroksida ya. Oke. H2O2 ini adalah hidrogen peroksida. Ini sifatnya racun atau bukan? Sifatnya racun ya di dalam tubuh. Kenapa ada yang disebut racun? Kalau bisa menimbulkan bebas, kemudian bisa menimbulkan dan memicu matinya suatu zat. Oke, betul ya. Jadi si hidrogen peroksida ini tadi salah satunya bisa memicu kanker. Kemudian tadi apa? Kematian sel dan menyebabkan radikal bebas ya. Nah itu, jadi ada dalam tubuh kita itu ada H2O. Kalau H2O itu tidak dihilangkan ya, maka tadi salah satunya akan menyebabkan menimbulkan gejala atau muncul sel kanker ya dan lain sebagainya. Sehingga H2O ini harus dihilangkan di dalam tubuh. Salah satunya itu adalah hati. Di hati itu banyak terdapat enzim katalase. Enzim katalase ini ya nanti akan menguraikan H2O2 menjadi apa? H2O dan O2. H2O ini ya yang disebut dengan apa? Air. O2 ini yang disebut dengan oksigen. Selanjutnya, nanti kita akan mengetahui apakah H2O2 ini, apakah enzim katalase ini dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Nah ini kalau sudah diuraikan ini berarti sudah aman ya. Nah sudah aman. Tandanya bisa diuraikan dengan apa? Ekstrak hati dimasukkan H2O. Kemudian,
hati ya. Hati itu mengandung enzim katalase ya. Nah, nanti si enzim katalase ini menguraikan H2O2 menjadi apa? H2O dan O2 ya, sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, nanti kita akan amati ada tidak sih gelembung di dalam tabung ini. Kalau ada gelembung, berarti itu adanya H2O, air ya. Adanya gelembung berarti adanya air ya dalam wujud uap nanti. Oh, berarti sudah aman ya. Kemudian nanti kita akan menyalakan bara api. Ini nanti si tusukan ini dinyalakan ke api ya sampai ada baranya. Kemudian langsung dicelupkan ke sini. Kalau nyala bara si ininya yang menyala, ada yang menyala, ada yang langsung redup, menyala terang. Oh, berarti dia itu adanya oksigen dalam tabung tersebut ya. Ulangi, kalau bara api berarti mengandung apa? Tadi si tabung oksigen. Kalau tadi setelah ditetesin H2O2 dia itu ada gelembung, berarti itu menandakan ya sudah terurai menjadi H2O air ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Coba aja kelompok ini. Kelompok. Oke. Selanjutnya, nanti enzim itu akan rusak pada suhu tinggi. Suhu tinggi itu, suhu optimal itu berapa? Coba suhu optimal enzim berapa? Berapa sampai berapa suhu optimalnya? 25 sampai 30 ya kurang lebih Celcius. Ini suhu optimal. Berarti air biasa ini suhu optimal. Jadi akan bekerja baik ketika suhu optimal ya. Tapi ketika suhunya tinggi, contoh misalkan 40 ke atas ya sampai 70 derajat Celcius atau bahkan 100 derajat Celcius, maka si enzim akan hancur. Artinya terdenaturasi ya, terdenaturasi. Jadi kemudian itu pengaruh suhu, pengaruh pH juga sama ya. Nanti kalian akan mengukur pH-nya setelah ekstrak aktif dimasukkan, kemudian dikasih larutan sesuai dengan yang ada di LKS. Yang pertama larutan H2O2 dimasukkan, kemudian tabung kedua larutan NaOH, tabung ketiga larutan HCl. Nanti ketika ada gelembung naik ya, langsung nanti dimasukkan si kertasnya. Ini kertas pH. Kalau pH-nya netral, itu berarti enzim bekerja dengan baik ya, optimal. Enzim bekerja baik itu ketika pH-nya netral. Tapi kalau pH-nya basah atau asam, oh berarti itu enzim kurang optimal bekerjanya. Netral itu ketika warnanya berubah menjadi hijau ya. Nanti indikatornya hasilnya disamakan ke ini apa? Ke indikator ini tempel ini dengan mana warnanya? Nanti dicatat di itu di apa? Jadi sudah dijelaskan ya bahwa suhu optimum dari enzim itu adalah 25 sampai 30 derajat Celcius ya. Dan enzim akan terdenaturasi pada suhu kurang lebih 70 sampai bahkan 100 derajat Celcius. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum enzim katalase. Di sini yang pertama ada tabung reaksi beserta rak tabung reaksinya. Kemudian ada lumpang dan alu. Selanjutnya ini adalah gelas kimia. Nah, ini adalah gelas ukur. Kemudian pipet. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi, kemudian termometer, bunsen, korek api, kemudian juga ada pH meter ya. Dan untuk bahannya itu adalah ekstrak hati ayam ya. Nah, ini adalah hati ayam yang sudah dihaluskan. Kalian bisa menghaluskan hati ayam itu menggunakan lumpang dan alu ya. Nah, ini adalah hati yang belum dihaluskan ya. Silakan nanti kalian bisa menghaluskan hati ayam ini menggunakan lumpang dan alu atau bisa juga menggunakan blender ya.
Kemudian untuk langkah kerjanya yaitu kalian bisa memasukkan ekstrak hati ayam ke tabung reaksi ya. Kemudian semua tabung reaksi ini kalian isi larutan H2O2 atau hidrogen peroksida. Larutan H2O2 ini dimasukkan ke dalam tabung yang sudah diisi ekstrak hati, kemudian diisi dengan HCl. Kemudian diisi dengan NaOH untuk melihat basanya. Selanjutnya tabung berikutnya H2O2 dan ekstrak hati diisi dengan aquagas. Nanti lihat perubahannya itu ada bulat-bulat atau tidak, nyala bara apinya menyala atau tidak ya. Kalau tabung tersebut terdapat belenggu berarti mengindikasikan bahwa enzim yang ada di dalam hati ayam tersebut bisa menguraikan H2O2 menjadi H2O, artinya terdapat air berupa wujud uap ya di dalam tabung ini. Kemudian apabila terdapat bara api ya, nyala bara api itu mengindikasikan bahwa di dalam enzim katalase itu berarti dia bisa menguraikan H2O2 menjadi O2 ya. Artinya nyala bara api itu mengindikasikan bahwa di dalam tabung reaksi tersebut ya yang ada ekstrak hati itu dia mengandung oksigen ya. Nah, kemudian nanti bisa diukur pH-nya ya. pH-nya berapa ya? Di sini pH-nya itu kan dari 1 sampai 14 ya, dari mulai basa, netral sampai dari mulai asam, netral sampai basa ya 14. Kemudian kalian bisa mengukur suhunya. Kan setiap kelompok bekerja secara berkelompok ya. Tapi sebelumnya kalian isi terlebih dahulu pretest melalui Google Form yang sudah ibu bagikan linknya di WA group. Kemudian setelah mengisi pretest, silahkan scan barcode-nya yang ada di bahan ajar. Bahan ajar sudah ibu bagikan melalui Google Form ya. Kalian bekerja secara kompak ya. Kemudian nilai diri sendiri dan 2 teman kalian. Jadi nanti kalian mengisi lembar penilaian self assessment ya, kemudian lembar penilaian peer assessment ya. Oke, sekarang bisa dimulai praktikumnya di setiap kelompok.
dari enzim. Di antaranya indikatornya adalah suhu, kemudian ada pH, dan yang terakhir adalah konsentrasi substrat. Kelompok 1, kita mengidentifikasi pengaruh suhu terhadap aktivitas kerja enzim. Sebelumnya teman-teman perlu diketahui sedikit bahwa enzim itu berbentuk protein. Jadi enzim adalah protein. Karena protein makanya sangat dipengaruhi oleh yang namanya suhu dan juga pH. Untuk suhu sendiri, enzim yang kita identifikasi adalah enzim katalase, di mana enzim katalase adalah enzim yang bekerja optimal pada suasana netral pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Dari suhu sendiri, karena yang kita identifikasi adalah enzim katalase, pada suhu netral, ketika kita tadi sudah mencampurkan enzim katalase, sudah meletakkan enzim katalase tersebut pada suhu yang netral, maka gelembung yang terbentuk itu sangat banyak. Dan ketika kita masukkan bara api ke dalam tabung reaksi, maka terbentuk nyala api yang sangat terang. Makanya kita kasih di sini tanda plusnya 3. Yang kedua, ketika kita letakkan tabung reaksi tersebut pada kondisi yang panas sekitar 70 derajat Celcius, bahkan tadi lebih, maka tidak ada gelembung gas dan tidak ada nyala api. Kenapa? Karena enzim sendiri ketika dia dipanaskan pada suhu yang tinggi, dia akan mengalami yang namanya denaturasi. Kemudian pada suhu yang dingin, 0 derajat Celcius atau ke bawah, terbentuk gelembung. Cuma gelembungnya tidak sebanyak di pH netral. Dan juga ada nyala bara api. Cuma nyala bara apinya enggak senyala, enggak seterang waktu pH netral. Mohon. Kesimpulannya adalah enzim katalase bekerja pada suhu netral sekitar 30 derajat Celcius. Sekian dari segi suhu, kemudian akan dilanjutkan oleh kelompok 2 mengenai pH. Di kursi masing-masing ya. Majunya apa? Rabu. Ya Bu. Halo, maaf. Halo, saya dari kelompok 2 akan menjabarkan tentang pH yang terjadi pada tabung D itu hati dan H2O pH-nya netral. Gelembung gasnya itu banyak banget, sangat banyak. Tapi nyala bara apinya itu enggak terlalu menyala ya. pH netralnya tuh 7. Terus pada tabung E yaitu hati ditambah H2O2 ditambah HCl, pH-nya itu asam. Terus gelembung gasnya itu cuman sedikit. Terus nyala bara apinya juga sedikit ya. Terus pH asamnya 2 dari yang tadi ditentukan. Terus pada tabung F itu terdapat hati H2O ditambah NaOH, pH-nya basa. Gelembung gasnya itu banyak tapi enggak sangat banyak. Tapi nyala bara apinya itu sangat nyalanya gitu ya. Terus pH basanya 9 berdasarkan tadi yang udah diterima. Oke, selanjutnya silakan lanjut. Kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum enzim katalase yang tadi menggunakan larutan H2O atau yang kita sebut hidrogen peroksida dan Aquades. Pada saat enzim si hati ini dicampurkan dengan larutan H2O2, maka terbentuk konsentrasi substrat yang gelembungnya banyak. Dan kemudian pada saat bara api dimasukkan disimpan di atas gelembung, itu si bara apinya tuh nyala karena gelembungnya banyak. Kemudian pada saat larutan H2O2 dicampurkan dengan Aquades, kemudian dimasukkan ke dalam enzim, gelembung yang keluarnya itu yang bentuknya cuma sedikit.
Kemudian pada saat bara api diletakkan di atas gelembung tersebut, si bara apinya tidak menyala. Maka dapat disimpulkan enzim katalase itu akan menjadi konsentrasi substrat pada larutan H2O2 yang dicampurkan ke dalam enzim tersebut. Sekian. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, Ella silakan pertanyaannya apa? Kenapa terdapat gelembung dan bara api? Oke, silakan. Sebelumnya izin menjawab, kenapa terdapat gelembung dan bara api? Jadi teman-teman, H2O2 atau hidrogen peroksida, dia akan dipecah oleh enzim katalase menjadi produk. Produknya berupa apa? Produknya berupa H2O dan juga O2. Kenapa ada gelembung? Gelembung itu reaksi dari H2O ke dalam bentuk uap air. Uap air itu kan berarti H2O. Terus nyala api kenapa? Ingat, api itu hanya bisa nyala ketika ada oksigen. Berarti ketika si bara api kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tabung reaksinya nyala, berarti indikasinya bahwa di dalam tabung reaksi tersebut terdapat oksigen. Jadi kalau nggak ada uap air, nggak ada gelembung, ya berarti nggak ada air. Kalau nggak nyala berarti nggak ada oksigen. Tuh. Puas? Puas. Oke, cukup? Cukup. Oke, baik ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk akan ditutup dulu atau disimpulkan? Oke, jadi kesimpulannya dari presentasi kami bertiga tadi adalah enzim itu punya suhu, enzim akan bekerja optimal kebanyakannya umumnya pada suhu netral 25 sampai 30 derajat Celcius dan akan terdenaturasi pada suhu yang tinggi yaitu di atas 70 derajat Celcius. Kemudian enzim akan bekerja optimal pada pH netral, tapi ini nggak absolut ya, karena ada enzim yang bekerjanya pada suhu malah suhu asam seperti pepsin yang ada dalam lambung. Ada yang bekerjanya optimumnya pada suhu basa seperti enzim yang bekerja pada usus. Jadi ini tergantung jenis enzimnya sebenarnya. Kemudian banyaknya substrat. Semakin banyak substrat akan semakin tinggi aktivitas enzimnya. Enzimnya akan semakin tinggi ketika substratnya semakin banyak. Pun juga aktivitas enzim itu akan semakin tinggi ketika enzimnya banyak. Jadi kalau enzimnya banyak, aktivitasnya tinggi, substratnya banyak, aktivitasnya juga tinggi dan sebaliknya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok peneliti ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa enzim katalase ini tadi dapat memecah apa? H2O2 atau hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2 ya. Berarti ketika enzim katalase sudah bisa memecah H2O2 itu berarti sudah aman ya di dalam tubuh kita. Yang hasilnya itu tadi H2O dan O2 ya. Nah, tadi contoh yang terdapat itu dalam salah satunya itu dalam hati ya. Hati salah satunya mengandung banyak enzim katalase sehingga racun yang ada di dalam tubuh kita itu bisa teruraikan ketika itu berkaitan dengan enzim katalase. Dan tadi sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji bahwa ada tidaknya gelembung atau nyala bara api itu tergantung pada apa? Pada suhu. Oke, pada apa? Suhu, pH, dan konsentrasi. Nah itu ya. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu adalah suhu salah satunya, kemudian pH, kemudian juga substrat. Apabila suhunya terlalu tinggi ya 70 bahkan 100 ya, itu enzim akan terdenaturasi ya sehingga tidak terdapat gelembung dan juga nyala bara api. Kemudian enzim akan bekerja secara optimal apabila dalam keadaan suhu optimum ya kurang lebih 25 sampai 30 derajat ya. Sehingga di sini kelihatan ya gelembung gasnya itu lebih banyak dan nyala apinya juga banyak ya. Sedangkan yang tadi yang pada suhu dingin 0 derajat Celcius pada air es tadi es batu ini gelembungnya itu lebih sedikit ya dan nyala bara api lebih sedikit dibandingkan dengan yang disimpan di
postesnya terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Link postesnya Ibu sharekan di WA group ya. Nah, silahkan kerjakan postesnya. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa kembali ya. Siapkan diri kalian masing-masing semuanya. Nah, silakan Iman, pimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, sekian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dalam belajar, diberikan kesehatan meskipun dalam kondisi seperti ini ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan juga bermanfaat. Sekian dari Ibu.